Kembali lagi di channel RSN Official. Selamat menikmati cerita hari ini. Pada tengah hari, pasukan Istana Jalan Jahat tiba di perimeter luar pegunungan 5 elemen. Kerumunan yang padat itu bagaikan belalang yang terbang, meninggalkan tumbuh-tumbuhan layu dan kehancuran di belakang mereka. Langit dipenuhi campuran kebencian, kematian, dan energi iblis, mengubahnya menjadi abu-abu kehitaman yang suram. Di barisan terdepan pasukan, boneka pemakan jiwa melayang di udara, matanya yang berwarna abu putih dengan dingin mengamati pegunungan 5 elemen di depannya. Di belakangnya, 3.000 pemburu jiwa membentuk susunan penangkap jiwa, dengan energi abu putih yang bergejolak seperti gelombang pasang. Di sebelah kiri, Sue Yuming duduk di atas kereta hitam yang ditarik oleh naga iblis berkepala 9, dengan 3 raja hantu dan 9 utusan dunia bawah berdiri di kedua sisinya. 3.000 murid dari Istana 9 Dunia Bawah membentuk formasi mata air kuning 9 Dunia Bawah, dengan angin yang menderu dan hantu serta dewa yang meratap. Di sebelah kanan terdapat koalisi pasukan yang telah menyatakan kesetiaan kepada berbagai faksi. Koalisi ini terdiri dari berbagai macam orang, tetapi juga terdapat banyak ahli di antara mereka. 5 monster tua yang tertutup, termasuk iblis tua tulang layu dan leluhur tua laut darah, ditampilkan secara menonjol. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan, jelas telah banyak diuntungkan oleh lambaian tangan penguasa reinkarnasi. Di tengah barisan pasukan, Zan E duduk tinggi di atas kereta tulang, dikelilingi oleh 9 tetua dengan aura yang aneh. Dia memainkan manik-manik tulang berwarna abu putih di tangannya, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Chen Ping, dasar bocah nakal, keluar dan jawab aku. Suara Zan E bagaikan guntur yang bergemuruh, bergema di seluruh pegunungan 5 elemen. Di puncak Jin Feng, Chen Ping terbang ke udara, diikuti oleh leluhur api bumi, Raja Iblis Awan Merah, Li Baichuan, Du Guao, Jin Buhuan, dan anggota berpangkat tinggi lainnya dari aliansi tersebut. Kedua pasukan saling berhadapan, niat membunuh mereka melambung tinggi ke langit. Zan E, kau telah mempesona orang-orang dengan kebohongan dan memangsa makhluk hidup melalui gerbang reinkarnasi. Kejahatanmu sangat banyak dan tidak dapat ditoleransi oleh surga. Suara Chen Ping tenang, namun terdengar jelas oleh semua orang, hari ini adalah hari kalian dieksekusi. Hahaha, Zan E tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan penghinaan, dasar bocah nakal, berani-beraninya kau berbicara tentang prinsip-prinsip surga. Tahukah kau bahwa Dewa Reinkarnasi telah menganugerahkan mukjizat, dan puluhan ribu sesama Taoisku telah mencapai tingkatan baru. Ini adalah kehendak surga, kau yang menentang surga hanya mengundang kehancuranmu sendiri. Lah mengamati pegunungan 5 elemen, suaranya tiba-tiba berubah tegas, sekte 5 elemen, paviliun pedang surgawi, lembah 10.000 binatang, aku memberi kalian satu kesempatan terakhir. Menyerahlah sekarang, serahkan Chen Ping, dan Dewa Reinkarnasi akan mengampuni pelanggaran masa lalu kalian, dan bahkan mungkin memberi kalian kesempatan untuk hidup abadi. Jika kalian tetap keras kepala. Dia berhenti sejenak, lalu matanya berkilat dengan cahaya dingin, mulai hari ini, ketiga sekte utama akan dimusnahkan, tidak satu pun dari mereka akan selamat. Keheningan sesaat, seketika itu juga, Jin Buhuan adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Tawa itu awalnya pelan dan perlahan semakin keras, akhirnya berubah menjadi tawa riang dan tak terkendali, hahaha, Bloodnet Terror. Apa kau dengar itu? Tuanmu sedang mencoba merekrut Kamil, bagaimana kalau kau mencoba membujukku untuk menjadi anjing juga? Kilatan niat membunuh melintas di pupil gelap Sue Yuming, tetapi dengan cepat berubah menjadi ketidakpedulian, Jin Buhuan, kau akan segera mati dan kau masih berani mengucapkan omong kosong. Bagaimana mungkin kau bisa memahami kekuatan ilahi dari Dewa Reinkarnasi? Kamu Li Baichuan mencibir, dia hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik pintu. Jika dia punya nyali, suruh dia keluar dan bertarung denganku sungguhan. Du Guao tidak berbicara, tetapi perlahan menarik pedang besi dari pinggangnya. Pedang itu terhunus sejauh 3 inci, dan auranya melesat ke langit. Sepertinya, kau bertekad untuk mati. Zan E perlahan berdiri, matanya yang berwarna abu putih berkilat penuh niat membunuh. Jika memang begitu, maka bunuhlah. Membunuh. Teriakan perang, seperti deru gunung dan tsunami, menggema di langit. Pertempuran besar pun meletus.
Lembah 10.000 binatang buas adalah yang pertama kali terkena dampaknya. Li Baichuan meraung ke langit, suaranya seperti raungan singa. Murid-murid lembah 10.000 binatang, dengarkan perintahku. Majulah, gelombang binatang buas, dan hancurkan barisan depan mereka. Mengaung, suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus dari lembah-lembah yang mengelilingi pegunungan 5 elemen. 9.000 makhluk iblis menyerbu dari segala arah seperti banjir yang meluap, menerjang barisan depan aula jalan jahat dan 3.000 pemburu jiwa. Naga bumi punggung besi menyerbu di garis depan. Mereka sebesar gunung kecil, tertutup cangkang batu yang tebal. Saat mereka menyerbu, tanah bergetar dan formasi pemburu jiwa hancur total. Sekumpulan serigala gesit itu berubah menjadi pusaran angin biru, melesat melintasi medan perang, cakar mereka merobek perisai jiwa, taring mereka menggigit tenggorokan. Sekumpulan elang emas bersayap petir menukik dari langit, melepaskan hujan deras petir emas, setiap sambarannya mampu menembus pertahanan beberapa pemburu jiwa. Serangan pasukan binatang buas iblis itu seketika menciptakan beberapa celah di medan perang. Namun, para pemburu jiwa adalah pasukan elit dari aula jalan jahat, dan mereka dengan cepat memulihkan keseimbangan setelah kekacauan awal. 3.000 pemburu jiwa secara serentak mengibarkan panji penangkap jiwa mereka, dan gelombang suara jeritan jiwa yang memilukan menyapu ke arah gelombang binatang buas seperti pedang tak terlihat. Au! Banyak makhluk iblis yang terpengaruh oleh jeritan jiwa, matanya menjadi merah dan mulai saling mencabik-cabik. Melihat itu, Li Baichuan meraung, Raja Singa. 3 Raja Singa api di sampingnya meraung ke langit, dan ketiga kepala singa itu secara bersamaan menyemburkan api, es, dan petir. Ketiga kekuatan itu menyatu di udara dan berubah menjadi seberkas cahaya 3 warna yang menghantam formasi pemburu jiwa. Ledakan. Kemanapun pancaran cahaya itu lewat, panji-panji penangkap jiwa meledak, dan puluhan pemburu jiwa langsung menguap. Namun, boneka pemakan jiwa itu bergerak. Mata abu-abunya tertuju pada Raja Singa berapi berkepala 3, dan dengan sekali ayunan tombak abu-abunya, ia berubah menjadi bayangan kabur dan menusuk tepat ke dahi Raja Singa. Lawanmu adalah aku. Li Baichuan melompat ke udara, sebuah kapak perang tulang binatang raksasa, sebesar panel pintu, muncul di tangannya. Dia mengayunkan kapak itu ke arah tombak. Dentang, kapak perang berbenturan dengan tombak, melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Mulut harimau Li Baichuan terbelah, darah menyembur keluar, dan dia terlempar ke belakang, menabrak separuh dinding gunung. Namun, La segera berguling dan berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya menyala dengan semangat bertarung yang lebih kuat. Puncak peringkat pertama alam abadi atas, sungguh mengesankan. Dia menerkam lagi, terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka pemakan jiwa. Pertempuran antara gelombang monster dan pemburu jiwa telah mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, paviliun pedang surgawi melakukan pergerakannya. Du Guao melayang ke udara, pedang besinya terhunus sepenuhnya. Murid-murid paviliun pedang surgawi, dengarkan perintahku. Formasi pedang 9 langit, kalahkan iblis itu. Baik, Pak. 900 kultivator pedang merespon serempak, pedang terbang mereka mengarah serentak ke langit. Berdengung, formasi pedang 9 langit telah diaktifkan sepenuhnya. 900 pedang terbang saling berjalin di udara membentuk jaring pedang yang meliputi 100 mil. Di dalam jaring pedang itu, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan pedang yang nyata, menghujani ke arah perkemahan istana 9 neter. Keterampilan yang sepele. Sue Yuming mendengus dingin dan melambaikan tangannya, formasi 9 mata air kuning dunia bawah, aktifkan. 3.000 murid dari 9 istana neter secara bersamaan membentuk segel tangan, dan aura hantu yang menyeramkan melambung ke langit, mengembun menjadi hantu istana hitam raksasa di udara. Gerbang istana terbuka lebar, dan roh-roh pendendam serta hantu-hantu tak berujung berhamburan keluar, berbenturan dengan hujan pedang. Desis, desis, desis. Hujan pedang dan roh-roh pendendam berbenturan dengan sengit, disertai ledakan terus-menerus yang meletus di langit. Kilatan cahaya pedang muncul di mata Du Guao, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, ia sudah berada 10 kaki di depan kereta neraka berdarah. Dunia bawah berdarah, ambillah pedang ini. Pedang besi itu menebas secara horizontal, tanpa gerakan-gerakan rumit, hanya dengan niat pedang yang murni dan mutlak, yang merupakan puncak dari manusia dan pedang sebagai satu kesatuan.
Secerca keseriusan terlintas di pupil mata Sue Yuming yang gelap, dan akhirnya dia berdiri. Dia mengulurkan jari-jarinya yang keriput dan bertulang, lalu mengetuk udara dengan lembut. 9 dunia bawah jari mata air kuning, satu jari melawan satu pedang. Ruang angkasa seolah membeku pada saat itu. Saat ujung pedang besi berbenturan dengan ujung jari, tidak ada suara, tidak ada benturan, hanya garis hitam tipis sehalus rambut yang muncul dengan tenang di titik benturan tanda ruang yang benar-benar terkoyak. 3 tarikan napas kemudian, ledakan. Gelombang kejut yang mengerikan meletus dari mereka berdua. Du Guao terlempar ke belakang sejauh 100 kaki, pedang besinya bergetar dan retakan kecil muncul di bilahnya. Darah menetes dari sudut mulutnya, tetapi matanya menyala dengan semangat bertarung, seorang alam abadi tingkat 4, hanya segini saja. Sue Yuming menatap Gu Duao dengan dingin, matanya dipenuhi keter Zhen Jing'an. Dia tidak menyangka Gu Duao mampu menahan serangannya. Setelah menerima bimbingan dari Chen Ping, niat pedang Gu Duao juga meningkat tajam. Meskipun tidak sebaik Sue Yuming, niat pedangnya masih mampu menahan serangan. Para kultivator pedang memang merepotkan, kata Sue Yurning. Namun sebelum dia selesai berbicara, Du Guao menyerang lagi. Keduanya bertarung sengit di langit, cahaya pedang dan energi iblis mereka bertabrakan dengan dahsyat, setiap benturan menghancurkan sebagian langit. Ketika Gu Duao bergerak, dia menggunakan semua teknik pamungkasnya dan membakar energi kehidupannya. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak berjuang mati-matian, dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa gerakan dari Sue Yuming di lapangan. Pertempuran di dalam Sekte 5 Elemen juga sama sengitnya. Jin Buhuan ditempatkan di tengah pegunungan 5 elemen, dengan 5 tetua menjaga 5 puncak dan 3.000 murid masing-masing memegang posisi mereka. Penghalang penyegel surga 5 elemen, aktifkan. Jin Buhuan membuat segel tangan dan berteriak dengan suara berat. Aktifkan. Kelima tetua itu menjawab serempak. 3.600 batu asal 5 elemen yang terkubur di bawah tanah menyala secara bersamaan. 5 pilar cahaya berwarna logam, kayu, air, api, dan tanah melayang dari puncak 5 gunung, saling berjalin di udara membentuk perisai cahaya 5 warna raksasa yang menyelimuti seluruh pegunungan 5 elemen. Di dalam penghalang tersebut, hukum 5 elemen diperkuat hingga ke titik ekstremnya. Di antara pasukan sekutu Istana Jalan Jahat, para kultivator yang bukan bagian dari sistem 5 elemen langsung merasa tidak enak badan. Energi iblis mereka mengalir lambat, kekuatan jiwa mereka tertekan, dan bahkan terbang pun menjadi sulit. Para murid Sekte 5 Elemen berkembang pesat, dan kekuatan mantra 5 elemen mereka meningkat secara eksponensial. Murid-murid klan emas, bentuklah formasi pedang Genjin. Teriak tetua klan emas. 300 murid klan emas secara bersamaan melepaskan pedang terbang kelahiran mereka, yang menyatu di udara dan berubah menjadi pedang Genjin raksasa sepanjang 100 kaki, menebas ke arah pasukan sekutu. Murid klan kayu, sangkar kayu biru. Tetua klan kayu membentuk segel tangan. Banyak sekali sulur hijau tebal tumbuh dari tanah, melilit para kultivator sekutu seperti makhluk hidup. Setelah terjerat, sulur-sulur itu akan dengan ganas menguras kekuatan hidup mereka. Ketiga aliran air, api, dan bumi masing-masing menampilkan keahlian unik mereka. Dalam sekejap, area di sekitar pegunungan 5 elemen berubah menjadi api penyucian 5 elemen, dan pasukan sekutu menderita banyak korban. Penghalang 5 elemen yang tak berani bertindak begitu arogan. James akhirnya mengambil langkahnya. Dia melangkah keluar dari kereta tulang itu, tangannya membentuk segel tangan yang aneh di depan dadanya. Reinkarnasi melanggar hukum. Aura reinkarnasi berwarna abu putih menyembur dari tubuhnya, mengembun di udara menjadi telapak tangan raksasa berwarna abu putih, yang menghantam dengan ganas ke arah penghalang 5 elemen. Kemanapun telapak tangannya menyentuh, hukum 5 elemen akan terdistorsi dan hancur secara paksa. Tidak bagus. Ekspresi Jin Buhuan berubah, dan dia mengaktifkan penghalang itu dengan segenap kekuatannya. Perisai cahaya 5 warna itu bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di permukaannya. Pemimpin Sekte Jin, saya di sini untuk membantu Anda. Leluhur api bumi melayang ke udara, tangannya terentang, dan teratai api berwarna merah keemasan mekar di telapak tangannya. Api sejati bumi, membakar langit. Kobaran api sejati yang tak berujung dari api bumi menyembur dari teratai api,
berubah menjadi 9 naga api merah keemasan yang menerjang telapak tangan berwarna abu putih. Kobaran api dan energi reinkarnasi berbenturan dengan sengit, membuat langit setengah berwarna merah keemasan dan setengah berwarna putih keabu-abuan, pemandangan yang aneh namun menakjubkan. Leluhur api bumi kau semakin tua. Zhang He mencibir, dan dengan tangan satunya, dia membentuk segel tangan dan melepaskan serangan, reinkarnasi, pemakan jiwa. Sebuah tangan kedua berwarna abu putih muncul dan langsung menyerbu leluhur api bumi. Leluhur api bumi mendengus, tubuhnya sedikit bergoyang, tetapi dia mengertakkan giginya dan bertahan, membuat teratai api bersinar lebih terang. Keduanya tetap terjebak dalam kebuntuan di udara, energi siklik mereka bertabrakan dengan keras dengan api sejati dari bumi, setiap benturan menghancurkan gunung-gunung di bawahnya. Lalu apa yang sedang dilakukan Chen Ping saat ini? Dia tidak langsung bergabung dalam pertempuran, melainkan memejamkan mata dan berdiri di puncak emas, seolah menunggu sesuatu. Pola 5 warna di punggung tanganku terasa sedikit hangat, dan bintang-bintang purba di dantianku berputar semakin cepat. Dia merasakan aliran energi di seluruh medan perang, merasakan perubahan aura setiap individu yang kuat, merasakan momen-momen penting dalam pertempuran. Sekarang, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya berkedip dengan 5 warna sebelum akhirnya berubah menjadi abu-abu yang kacau. Dia melihatnya. Meskipun boneka pemakan jiwa menekan Li Baichuan, naluri bertarungnya yang kaku membuat gerakannya tidak fleksibel, dan ada tanda-tanda energi yang sangat halus sebelum setiap serangan. Sue Yuming dan Du Guao terlibat dalam pertarungan sengit, tetapi seni 9 iblis neter sangat licik dan sulit diprediksi. Meskipun niat pedang yang murni Du Guao dapat menahannya, sulit untuk mempertahankannya dalam waktu lama, dan dia hanya mampu bertahan paling lama 10 gerakan lagi. Pertarungan antara leluhur api bumi dan Zhang He adalah perjuangan yang berkepanjangan. Meskipun api sejati bumi sangat kuat, ki siklus Zhang He tidak akan pernah habis, dan dia pasti akan dikalahkan dalam jangka panjang. Meskipun penghalang 5 elemen untuk sementara waktu memblokir pasukan sekutu, penghalang itu mulai runtuh di bawah serangan gabungan monster-monster kuno seperti iblis tulang dan leluhur laut darah. Seluruh pertempuran, yang tampaknya menemui jalan buntu, sebenarnya penuh dengan krisis bagi aliansi tersebut. Kita harus memecahkan kebuntuan ini. Kunci untuk memecahkan kebuntuan, terletak pada boneka pemakan jiwa. Chen Ping melakukan gerakan. Dia melangkah maju, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu yang kabur, melesat langsung menuju pertempuran antara boneka pemakan jiwa dan Li Baichuan.